Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alladzi khalaqa sa'iral kainat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi sadat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik inayahnya kita dapat hadir untuk melaksanakan ibadah kepadanya dan membekali diri kita dengan taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan perilakunya adalah Al-Quran. Beliau adalah Quran yang berjalan, yang memberikan pencerahan dan pencurahan dalam kehidupan manusia agar menggapai bahagia dalam dunia dan bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sejumlah sahabat yang mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Zaman rahmati Allah, Ubay bin Ka'ab adalah orang yang bagus bacaan Qur'annya, kuat hafalannya, dalam pemahamannya, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allaha amarani an aqra'a alaika al-Quran. Baginda menyebutkan kepada Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya agar membaca kepada engkau Al-Quran. Memerintahkan saya agar membacakan kepada engkau Al-Quran. Maka Ubay bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sammanillahu laka?" Apakah Allah menyebut nama saya pada engkau ya Rasul? Apakah nama Ubay ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "Na'am, betul. Namamu disebut oleh Allah." Mendengar kalimat itu tak sanggup menahan tetesan air mata berlinang. Rasa bahagia Ubay karena namanya, seorang hamba disebut oleh Sang Pencipta, meneteskan air mata kebahagiaan dan kegembiraan Ubay bin Ka'ab waktu itu. Maka qala Abdurrahman mengatakan, wa farihta bidzalik. Wahai Ubay, apakah engkau senang dengan itu? Namamu disebut oleh Allah, apakah kau senang dengan itu?
Maka Ubay menjawab, wa ma mana'ani an afrah. Apalagi yang menghalangi saya untuk tidak gembira dengan penyebutan Allah akan nama saya. Sang pencipta alam semesta menyebut seorang hamba. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ubay mengatakan, wallahu ta'ala yaqul, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah mereka hendaklah merasa bergembira. Rahmat Allah dan karunia Allah kepada Ubay, karena disebut namanya, maka layaklah saya bergembira, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membacakan Quran kepada saya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sejumlah kelebihan Ubay bin Ka'ab. Belum lagi secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang yang terdahulu mereka keberimanannya dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran ini menjadi fadilah yang Allah berikan. Dalam konteks ini adalah Ubay bin Ka'ab. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Quranu ma'dubatullahi fil ardi. Al-Quran adalah jamuan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Jamuan yang bisa dinikmati dengan lauk apa saja. Orang membaca Al-Quran, memahaminya dengan pendekatan biologi, itu satu lauk yang indah. Membacanya dengan pendekatan matematik, itu juga sebuah keindahan yang luar biasa. Membacanya dengan pemahaman ilmu fisika, itu kelebihan yang lain. Al-Quran adalah jamuan Allah yang tidak pernah kering daripada keindahan dan kenikmatannya. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukanlah golongan dari kami orang yang tidak merasa kaya dengan Al-Quran. Karena ini ada mengatakan maknanya merasa kaya. Ada juga yang memahami, yang membaca dengan indah Al-Quran. Nah, salah satu maknanya adalah orang yang merasa kaya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah samudra yang tiada bertepi. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menikmati bacaan Al-Quran. Beliau sendiri yang membacanya. Tapi kadang-kadang beliau ingin orang lain yang membacanya, beliau yang menikmati untuk mendengarnya. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ia adalah satu kekayaan yang luar biasa, samudra yang tak pernah kering airnya. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila Al-Quran itu ditulis, ditafsirkan, kemudian dicatat, lautan adalah cintanya, dan ranting-ranting pohon adalah pulpennya, sungguh akan kering lautan, padahal makna Al-Quran masihlah belum sampai tertulis dengan sempurna.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab adalah orang yang salah satu kelebihannya adalah hafizal Quran fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghafal Al-Quranul Karim ketika beliau masih hidup dan berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'arada alaihi, dan beliau memperdengarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jemaah rahmati Allah, Ubay mengatakan, inni talaqaitul Qur'ana amman talaqahu min Jibril. Saya ini mendapatkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran bacaannya dari orang yang mendengarnya dari Jibril alaihissalam. Jadi gurunya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan bagaimana orang yang memperoleh seorang guru, dan gurunya adalah orang yang termulia, hamba Allah yang termulia, yang tidak boleh masuk syurga sebelum beliau masuk ke dalamnya. Jadi inilah fadilah Ubay bin Ka'ab, mendapatkan guru yang istimewa, baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah dirahmati Allah, karena salah mengajarkan manusia. Jadi mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan, salah satu amal yang bagus. Maka terkait dengan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Itu adalah orang yang terbaik, karena ia adalah kalam Allah, ucapan yang Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ia adalah kalam Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ia adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Munir memang disebutkan ada 5 macam petunjuk, ada 5 macam hidayah itu. Ada yang disebut dengan hidayatul fitrah, hidayah bawaan, bimbingan bawaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlaku bagi semua makhluk. Lihatlah bagaimana itik bisa berenang, tidak ada yang mengajarkannya. Lihatlah bagaimana makhluk-makhluk lain, burung bisa terbang, itu disebut dengan hidayah fitrah. Dari awal kehidupannya Allah telah mengajarkan mereka untuk dapat melakukan seperti itu. Yang kedua, jemaah rahmatullah, hidayah al-hawas, hidayah panca indera. Jadi panca indera yang Allah berikan kepada kita itu adalah hidayah. Dengan itu kita terbimbing untuk menata dan meniti kehidupan ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara panca indera yang ada ini, indera yang pertama sekali berfungsi dalam kehidupan kita dan sangat penting adanya adalah indera pendengaran. Orang yang banyak dengarnya, itulah orang yang banyak cerdasnya. Orang-orang yang banyak hikmahnya, orang yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi mendengar luar biasa. Itulah sebabnya dalam Al-Quran mendengar itu disebut lebih dahulu sebelum yang lain-lainnya. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ketika seorang anak lahir ke atas muka bumi ini, perintahnya adalah untuk memperdengarkan azan. Bukan memperlihatkan, tapi untuk memperdengarkan. Kita perdengarkan dia lantunan azan itu. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Indah suaranya didengarkan oleh anak agar dia tahu bahwa itu salah satu informasi penting. Wahai anakku, ketika kau hadir dalam dunia ini, aktivitas yang paling utama yang menata hidupmu adalah perintah ibadah solat. Solat adalah perintah, diberikan pesan pada awal hidupmu, dan kamu juga akan disolatkan ketika matimu. Kamu berangkat daripada pesan solat, dan kamu juga akan diakhiri dengan ibadah solat. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, itu fungsi pendengaran. Ada lagi yang berikutnya adalah hidayah al-aqal, hidayah nalar, kemampuan manusia yang beda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain mereka punya hidayah fitrah, mereka juga bisa mendengar, tapi mereka tidak memiliki kemampuan hidayah akal. Makhluk yang lain dia punya alatnya, tetapi Allah memberikan fungsinya kepada manusia. Jadi oleh karena itu akal ini satu kelebihan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengajak manusia untuk menggunakan akal. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Tidaklah mereka bertadabbur Al-Quran dengan akalnya, atau hati mereka tertutup. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, hidayah al-aqal, nalar yang Allah berikan kepada kita, satu kelebihan yang luar biasa. Kemampuan kita berfikir, bagaimana kita mampu mencipta, berkarya, itu adalah kelebihan akal manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akal saja juga terbatas. Akal terbatas kemampuannya. Lalu Allah berikan hidayatud-din, hidayah agamanya. Allah turunkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mencerahkan manusia agar dia mampu melihat sesuatu yang tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Maka oleh karena itu hadirnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan baik ayat-ayat yang tersurat, wahyu-wahyu yang merupakan kalam Allah, atau juga hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia memiliki keterbatasan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah agama ada satu lagi, yaitu hidayatut taufiq. Maknanya apa? Orang yang Allah berikan pengetahuan tentang sesuatu, Allah berikan hidayah kepadanya untuk mengamalkannya. Karena banyak orang yang tahu, tapi tidak mudah orang mampu mengamalkan semua pengetahuan yang dia milikinya. Itulah yang disebut dengan hidayah taufiq. Kita tahu salat berjamaah itu pahalanya 27 pahala. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu mengungguli salat sendirian 27 pahala. Kita hafal hadisnya, kita paham maknanya, tapi untuk mengamalkannya itu dibutuhkan hidayah taufiq. Jadi kita berangkat dari satu hidayah
kepada hidayah yang lain. Tidak pernah kita kering untuk minta kepada Allah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, petunjuk ke jalan-Mu yang lurus. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hidayah yang Allah berikan kepada Ubay bin Ka'ab dalam kemampuannya membaca Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan ini, hidayah ini disebutkan oleh Anas bin Malik. Jumi'al Qur'anu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atan. Allah telah himpunkan Al-Quran, telah kumpulkan Al-Quran pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada empat orang, kulluhum minal ansar, mereka adalah dari Al-Ansar. Siapa mereka itu? Beliau sebutkan yang pertama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Yang kedua adalah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal yang beliau diutuskan ke negeri Yaman, yang baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, bila engkau ditanyakan suatu perkara, bagaimana engkau menjawabnya? Beliau mengatakan, saya melihat dalam kitab Allah. Kalau engkau tidak mendapatkan, saya akan melihat dalam hadis Rasulullah. Kalau engkau tidak mendapatkan, maka saya akan berijtihad dengan ijtihad saya. Muaz bin Jabal. Kemudian ada Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuliskan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Abu Zaid, itu rajulun minal ansar, salah seorang orang Ansar, namanya Abu Zaid. Jadi ada Ubay bin Ka'ab, ada Muaz bin Jabal, ada Zaid bin Sabit, dan ada Abu Zaid, yang mereka himpunkan dalam dadanya Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat bagaimana Allah menganugerahkan pemahaman kepada Ubay bin Ka'ab. Pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, maksudnya Ubay bin Ka'ab, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, dari ayat yang kau hafalkan itu manakah ayat dari kitab Allah, dari Al-Quran itu yang engkau hafal itu yang paling agung? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Jadi ini adalah etika seorang Ubay bin Ka'ab. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Nabi mengulang lagi, apakah engkau tahu di antara hafalan yang ada dalam dadamu, manakah ayat Allah yang paling agung? Maka Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu Ubay mengatakan ayat itu. Maka fadaraba fi sadri, Nabi menepuk nada Ubay, wa qala wallahi liyahnika al-ilma Abul Munzir, semoga Allah menganugerahkan kepada engkau ilmu wahai Abu Munzir. Allah telah memberikan pencerahan kepadanya. Maka ilmu itu, ada ilmu yang kita belajar, ilmu al-ulum al-muktasabah, ada al-ulum al-mauhibah. Al-muktasabah ilmu yang kita pelajari dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita. Ketika kita sudah belajar
bersungguh-sungguh, maka Allah anugerahkan ilmu yang tidak kita belajar. Jadi man amila ma 'alima 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, Allah ajarkan kepadanya ilmu yang tidak dia pelajari. Kita merasa membaca sedikit tapi pahamnya banyak. Membaca satu lembar tapi pahamnya 2 lembar. Apa maknanya ini? Allah memberikan lebih dari apa yang kita cari. Bukan hanya ilmu, rezeki juga begitu. Kita cari 50.000, dapatnya 100.000. Allah selalu memberikan kelebihan kepada kita, lebih dari apa yang kita cari. Maka carilah, berusahalah, berikhtiarlah, berbuatlah, beramallah. Allah sangat kaya memberikan lebih dari apa yang kita cari. Kita tidak bisa kita bayangkan lahir dalam dunia ini dengan telanjang, Allah berikan kita pakaian. Kita lahir dengan berjalan merangkak, berjalan kaki, Allah berikan kendaraan. Kita lahir tanpa ada tempat, Allah berikan rumah yang indah. Jadi Allah memberi lebih dari apa yang kita cari. Maka oleh karena itu patutlah kita berikhtiar, patutlah kita berusaha, terus kemudian patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pesankan itu. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya hai Muhammad, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung dengan alat apapun, tak bisa menghitung nikmat Allah, tidak bisa mengangkakannya. Nikmat bagaimana kita bisa bernafas, nikmat bagaimana jantung bisa berdetak, nikmat bagaimana keluasan hati kita. Itu nikmat yang tak bisa diangkakan. Nikmat satu kebahagiaan, tak bisa kita angkakan. Kita bisa merasakan, bisa kita nikmati, tapi tak mudah untuk bisa kita ungkapkan. Masya Allah. Maka oleh karena itu, disinilah Allah berpesan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur nikmat itu, maka terus akan kau merasakan bertambah nikmat itu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan-pesan yang penting bagaimana Ubay bin Ka'ab menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang pemberian itu adalah salah satunya yang Allah anugerahkan kepadanya adalah nikmat Al-Qur'an. Ya, lalu pemahaman tentang Al-Qur'an itu nikmat yang lain. Sehingga pada suatu hari juga Ubay bin Ka'ab tentu sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bertemu Nabi selalu memberikan faedah, manfaat kepada orang lain. Baginda mengatakan, "Ala wa'allimuka suratan." Maukah aku sampaikan kepadamu, aku ajarkan kepada engkau satu surah. Ma anzala fit Taurati wala fil Zaburi wala fil Injili wala fil Qur'ani mithliha, yang tidak dalam Zabur, dalam Injil, dalam Al-Quran yang semisalnya. Qultu bala, tentu ya Rasul, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan dia ajarkan ilmu pengetahuan, satu kelebihan yang luar biasa. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, qala fa inni arju an la akhruja min dzalikal bab hatta tu'allimaha. Saya kepingin bahwa sebelum saya keluar pintu dari masjid itu, belumlah saya keluar sehingga engkau ya Rasul telah mengajarkan saya apa ayat itu, apa surah itu. Nabi mengatakan, apakah engkau
ada membaca, surah apa yang kau baca ketika melaksanakan ibadah dalam salat? Maka beliau menjawab, Ummul Quran, ya, Al-Fatihah. Surah yang luar biasa, dan itu adalah pemahaman daripada Ubay bin Ka'ab. Allah berikan kepadanya Al-Quran, Allah berikan kepadanya pemahaman, dan Allah berikan kepadanya pengamalan. Maka lengkaplah sudah anugerah Allah yang diberikan kepada Ubay bin Ka'ab. Indah suaranya, bagus bacaannya, enak kita dengarnya, paham akan maknanya, dan mampu mengamalkannya. Satu kelebihan yang Allah berikan kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesan-kesan Ubay bin Ka'ab bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga begitu bacaan Ubay bin Ka'ab itu, pernah suatu hari baginda mengatakan kepada Ubay, "Ya Ubay, iqra' alayya al-Qur'an." Ubay, bacalah kepada aku Al-Qur'an. Kita mendengar bacaan Al-Quran yang indah itu senang pula. Maka Ubay mengatakan, "Fa kaifa aqra'u 'alaika yunzal?" Ya Rasul, bagaimana saya membacanya? Al-Quran turun kepada engkau. Tidaklah layak seorang hamba seperti aku membaca kepada engkau ya Rasul. Bacalah wahai Ubay, saya ingin mendengar orang lain yang membacakan kepada saya. Jadi itu diantara tanda kelebihan Ubay bin Ka'ab di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah rahmati Allah, anugerah ini, nikmat ini semoga dapat kita nikmati. Karena banyak nikmat tapi belum tentu dapat kita nikmati. Nikmat keluarga, apakah orang bisa menikmati dengan keluarganya? Belum tentu. Orang yang bertengkar dalam keluarganya tidak bisa menikmati keluarga. Orang yang diberikan nikmat akalnya, apakah dapat memanfaatkan dengan sebaiknya? Belum tentu pula. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan nikmat kepada kami, dan kami kiranya dapat menikmati itu, semakin dengan nikmat itu mendekat kepada Engkau ya Allah. Jadi jemaah rahmati Allah, nikmat, jangan pula kita sibuk dengan nikmat, kadang-kadang lupa kepada pemberi nikmat. Jadi salah satu agar kita bisa menikmati nikmat itu dengan tidak lupa kepada sang pemberi nikmat. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah tafsir bahawa malaikat suatu hari datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini Allah angkat sebagai Khalilullah, kan begitu. Jadi para malaikat ini, mereka ingin tahu bagaimana sih kehebatan Nabi Ibrahim ini. Datanglah mereka ke tempat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ternyata beliau tidak di rumah. Beliau sedang bekerja mencari kehidupannya. Bekerja. Nabi Ibrahim bekerja. Tapi ketika beliau pulang, mendapatkan ada 2 orang di rumahnya. Beliau mengatakan, "Mohon maaf, saya ini telat, tidak tahu ada tamu di rumah." Maka keduanya mengatakan, "Tidak mengapa Ibrahim." Nah, tidak mengapa. Maka untuk tamunya ini, Nabi Ibrahim menyembelih seekor lembu. 2 orang tamu ini beliau siapkan hidangan seekor lembu. Masya Allah. Disebut dalam kisah begitu. Siaplah Ibrahim untuk mempersiapkan makanan dan seterusnya. Beliau hidangkan ke depan tamunya. Beliau katakan, "Wahai tamuku, silahkan menikmati makanan ala kadarnya." Masya Allah. Jadi itu sebaik-baik pemberi begitu. Orang yang beri itu mengatakan, "Sedikit yang saya bisa beri." Orang terima apa? "Banyak ini Pak." Nah, begitu. Itu yang paling bagus. Ini luar biasa Ibrahim. Ya, silahkan. Jadi kemudian mereka berdua mengatakan, "Ibrahim, kami ini tidak bisa makan kalau gratis." Jadi kalau gratis tidak bisa makan.
Oh, ini kita kasih harganya. Apa harganya? Harganya awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Itulah harga makanan ini. Masya Allah. Itu kalau kita jual begitu cepat kali lakunya kan begitu ya. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengatakan, Ibrahim, kami ini malaikat sebenarnya, dan kami hendak mengucapkan selamat kepada engkau. Allah telah mengangkat engkau sebagai Khalilullah. Ibrahim, engkau layak untuk itu. Luar biasa budi pekertimu Ibrahim, luar biasa. Kagum malaikat kepada Ibrahim. Jadi sari daripada cerita ini adalah betapa penting kita mampu melaksanakan walau hal-hal yang sedikit, tapi bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Mampu untuk berbagi apapun yang kita miliki. Bukan masalah banyak sedikitnya, tapi kemauan untuk berbagi itu yang membuat kita lebih daripada yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, idza tabakhta marqatan fa aktsir ma'ha. Kalau kau memasak sayur itu, maka perbanyakkanlah kuahnya. Untuk apa perbanyak kuahnya? Semoga engkau bisa membagi-bagi kepada orang lain. Jadi kemampuan berbagi itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.